Haleluya, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita mendapat judul yang luar biasa. Karena itu siapkan nanti Bapak Ibu untuk menerima, katakan amin. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang perlu diusahakan kecuali menerima karena percaya. Karena dengan menerima karena percaya, Bapak Ibu, saya dan saudara-saudari akan melakukan seperti yang dikehendaki. Haleluya, hari ini judulnya hidup di dalam iman Kristus. Boleh katakan bersama-sama Bapak Ibu, hidup di dalam iman Kristus. Mohon maaf, bukan di dalam sebuah agama. Tapi di dalam iman kepada pribadi yang mati bagi dosa dunia. Bukan sekelompok orang. Bukan sekelompok agama Bapak Ibu. Dia mati bagi dunia. Dia bangkit untuk menyediakan semua yang Bapak Ibu saya saudara-saudari perlukan untuk hidup seperti yang Dia kehendaki. Penuh kemuliaan, katakan amin. Penuh kemenangan. Kalau ada hari-hari ini tantangan dalam hidup Bapak Ibu, Dia tidak berkeinginan Bapak Ibu saya dan saudara-saudari tinggal di dalam tantangan itu. Dia mau kita keluar dan berkata kepada banyak orang, dulu saya pernah sakit ini, sekarang saya sembuh. Dulu saya sakit Parkinson yang tidak mungkin disembuhkan, sekarang saya sembuh. Supaya berani berkata kepada yang Parkinson, kamu pasti sembuh. Dulu saya GERD, sakit lambung, parah. Sekarang saya dimerdekakan. Saya percaya kamu juga segera saat ini juga sembuh. Maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi hidup di dalam kehendak Tuhan tidak hanya sekedar sembuh, bebas hutang, tetapi menjadi berkat, dampak bagi orang-orang yang dulunya kita demikian. Katakan amin Bapak Ibu. Itu yang dimaksud terang dunia dan garam dunia. Hidup di dalam iman Kristus Bapak Ibu, kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Haleluya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini kata Paulus. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tidak sebagian-sebagian. Tuhan memanggil kita untuk tidak hanya mengerti sebagian kehendak Tuhan, tapi sempurna adanya. Katakan amin Bapak Ibu. Sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dosa telah diampuni, katakan amin Bapak. Di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari dampak akibat dosa kecuali lari kepada Yesus dan dimerdekakan. Tidak bisa Bapak Ibu. Puji Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang pertama kali ada di ruangan ini. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Namanya Mbak Ade ya. Mbak Ade sering ikut live TikTok. Dan sudah ketemu di gereja satu lagi di sana. Sempat juga kita bertemu doa di video call ya Mbak ya. Puji Tuhan Yesus. Jadi tidak kebetulan pasti firman ini untuk kita semua dan juga untuk Mbak Ade. Karena bukan bicara tentang agama Bapak Ibu. Ini bicara tentang pribadi Yesus yang telah menjadi korban bagi semua manusia di dunia. Untuk menerimanya dia harus percaya. Haleluya. Sukacita Bapak Ibu. Nah,
Kita telah baca tadi Bapak Ibu Kolose 1 ayat 9 sampai 14 bahwa kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Kerajaan anaknya yang kekasih. Saya akan tunjukkan satu gambar Bapak Ibu. Haleluya. Sebelumnya mungkin kita masuk dulu ke Mazmur 46. Ke Mazmur 46. Cukup panjang Bapak Ibu dari ayat 1 sampai 12. Mazmur 46. Mazmur ini kumpulan daripada para pemazmur Bapak Ibu. Jadi di sana ada Daud, ada Bani Korah, ada tulisan Salomo beberapa. Jadi pemazmur ini dikumpulkan banyak, tetapi beberapa dan cukup banyak di antaranya ditulis oleh Daud. Mazmur adalah pujian, pengagungan kepada Tuhan Bapak Ibu. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Salah satu pujian pada waktu itu. Tuhan Bapa Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa Bapak Ibu saudara-saudari dan saya saat ini membutuhkan pertolongan? Ada kesesakan, cukup datang kepada Yesus, pertolongannya terbukti. Jangan cari pertolongan kemana Bapak Ibu, percaya saja. Percaya, duduk di kakinya, tanya dia akan bicara. Tuhan tidak akan rebutan bicara Bapak Ibu. Dia tidak rebutan bicara. Dia hanya baru bicara pada waktu Bapak Ibu saya dan adik-adik siapkan hati untuk bicara. Sebelum Bapak Ibu siap mendengar seperti Samuel katakan Tuhan bicaralah. Saya siap mendengar. Dia tidak akan bicara. Begitu banyak distraksi dari dunia. Kata orang, tontonan ini, pendapat orang, mau saya. Dia silent. Baru dia bicara saat Bapak Ibu dengar, siap mendengar. Tuhan bicaralah, saya siap mendengar. Bicara Tuhan. Suruh apa Tuhan tuntun saya, Tuhan mau apa. Saya lanjutkan kerjaan ini atau kerjaan ini. Saya berhenti atau saya lanjut. Dia akan bicara Bapak Ibu karena dia penolong, penghibur yang sempurna. Katakan amin. Sempurna pertolongannya. Sempurna pertolongannya, tidak ada yang dia tidak dapat tolong karena segala kuasa miliknya. Amin Bapak Ibu, penghiburannya sempurna melebihi daripada mohon maaf segala healing di dunia ini. Dia sumber penghiburan. Dia bukan tempat penghiburan, dia sumber penghiburan. Haleluya Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat selanjutnya, kota Allah, kota Tuhan, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Tuhan Bapa Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Maksudnya, kemarin saya renungkan kenapa maksudnya pagi Tuhan, kenapa tidak sepanjang hari. Karena malam menunjukkan kesesakan, kegelapan tadi. Begitu Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan, pertolongannya datang pada saat menyingsing. Ini tidak pagi terang begini Bapak. Begitu lewat kelam, begitu lewat apa yang Bapak Ibu saudara-saudari saya hadapi, pertolongannya sudah tersedia. Sama dengan fajar yang sudah tersedia. Fajar tidak perlu dicari dan diminta. Tanpa diminta, begitu lewat malam dia akan muncul. Haleluya Bapak Ibu. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Dia datang Bapak Ibu, tunggu waktunya. Haleluya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Allah ada bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Betapa kudusnya Tuhan Bapak Ibu, suaranya saja itu menghancurkan bumi. Haleluya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Tuhannya Yakub, Tuhannya Israel. Tuhan Kristus Yesus namanya. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Tuhan tidak menyukai peperangan.
Bahkan perang yang seharusnya terjadi sudah selesai di salib Kristus. Haleluya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dia tidak ditinggikan di ruangan ini saja Bapak Ibu. Tuhan Yesus ditinggikan di seluruh bumi. Tuhan Yesus disembah di sorganya yang mulia. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Baru kita masuk ke gambar ini Bapak Ibu. Gambar bangunan. Bapak Ibu, seperti inilah gambaran yang disebut kota benteng kita adalah Tuhan. Tuhan kota benteng kita. Ini terbuat dari batu yang disusun demikian rapat. Dia seperti benteng di sebuah negara atau kerajaan Bapak Ibu. Itu akan dikelilingi oleh bangunan model begini. Tidak bisa ditembus oleh musuh, katakan amin Bapak. Dan di dalam, nah di luar daripada benteng ini Bapak Ibu, itu bisa musuh ada. Tapi di dalam benteng ini tidak ada satupun musuh, katakan amin Bapak. Tidak ada. Maka jadi dikatakan di Kolose, kamu telah dipindah nih dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Di dalam kerajaan terang inilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya membangun, katakan amin. Jangan pernah keluar lagi Bapak Ibu. Di dalam kerajaan terang ini kita membangun apa yang sudah disediakan di dalam benteng kota ini, gitu maksudnya Bapak. Maka uniknya tadi dikatakan ada aliran-aliran sungai yang mengalir. Di dalam benteng ini, di dalam perlindungan Tuhan ada kehidupan yang tidak pernah mati. Amin Bapak. Tidak pernah. Nah di akhir zaman ini termasuk saya Bapak Ibu saudara-saudari, yuk mari masuk tinggal di dalam bangunan ini seperti kata Tuhan, kamu tinggal di dalam aku. Cukup di sana. Pupuskan, luruhkan semua cara pikir, cara pandang yang pernah dunia taruh dalam hidup kita. Maka benar Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1, 18, 19, kita telah ditebus dengan sangat mahal oleh darah Yesus untuk menebus kita dari kesia-siaan yang kita warisi dari nenek moyang. Jadi luruhkan Bapak Ibu sangat kaya di dalam Kristus, sangat kaya, sangat sehat, sangat kuat, sangat apa yang tidak dipunyai dunia, semuanya ada pada Bapak Ibu dan saya, amin. Jadi Tuhan panggil untuk kita dirubah untuk mau masuk ke dalam kerajaan ini. Di dalam kerajaan ini nggak ada penyakit. Katakan amin Pak. Begitu di dalam kerajaan ini Bapak Ibu merasa ada sakit, itu adalah warisan cara pandang, cara respon yang kita terima dari nenek moyang. Sehingga Bapak Ibu saya, saudara-saudari, bisa dengan terus berkata, aku telah sembuh, aku telah pulih, aku telah diperkaya. Pada waktu Bapak Ibu berkata demikian, Bapak Ibu sedang membangun, katakan amin. Bapak Ibu sedang membangun. Jadi membangun tidak semalam. Tunggu waktunya. Yesaya 61 ayat 4 coba kita lihat. Bapak Ibu saya lagi membangun kerajaannya, katakan amin. Jadi semangatlah. Lihat muka anggota keluarga yang tidak nyaman. Sudah jangan dilihat mukanya. Lihat janji Tuhan. Jangan lihat janji Tuhan. Dengar perkataannya yang tidak memberkati, jangan terima. Jangan terima Bapak Ibu. Nah kita lihat sekarang. Mereka, kita yang diurapi Tuhan. Dikatakan roh Tuhan ada padaku. Panggilannya untuk ini Bapak Ibu. Di awal daripada ayat 2, ayat 3 itu dikatakan lepaskan dari yang jahat. Yang kemudian mengeluarkan orang dari dalam penjara. Memberitakan kabar baik. Tapi ayat 4-nya ini Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk bangun. Membangun. Jadi jangan lagi berpikir dengan cara pandang dunia bahwa Bapak Ibu miskin, jangan. Nggak nyambung dengan kerajaan yang sudah Tuhan sediakan. Oh saya korban, itu dusta iblis. Korban yang sempurna hanya milik Yesus. Jangan pernah berpikir bahwa Bapak Ibu jadi korban. Korban keluarga, korban tetangga, korban orang tua. Kalau masih ada di dalam pikirannya benak seperti itu iblis. Menaruh pikiran itu pada kita.
Supaya kita dibutakan bahwa ada korban yang sempurna, namanya Yesus. Bapak Ibu penuh kemuliaan, katakan amin. Saudara-saudari penuh kemuliaan, itu kebenarannya. Keadaan yang kita merasa, oh banyak kekurangan. Enggak, Bapak Ibu penuh kemuliaan. Bapak Ibu penuh dengan kemenangan. Haleluya, bangun itu Tuhan katakan demikian. Kamu akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Kita akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Bapak Ibu, saya sedang membangun kemenangan, katakan amin. Sedang membangun kerajaan Tuhan dalam rumah tangga, sekolah, dan semua area kehidupan kita. Membangun Bapak Ibu. Membangun dengan usaha kita, enggak, dengan firman yang kita ucapkan tadi. Setiap firman yang diucapkan dia membangun fondasi Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi bangunan apa yang kita bangun. Coba kita lihat gambar yang kedua. Nah, kita sudah pindah ya Bapak Ibu. Taruh di kepalanya, saya sudah pindah. Katakan bersama-sama, saya sudah pindah. Saya sudah pindah ke dalam kerajaan terang. Tidak ada kegelapan, tidak ada penyakit, tidak ada kekurangan, tidak ada kutuk, tidak ada kebencian. Itu kerajaan terang Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Haleluya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Beginilah struktur salah satu kalau kita gambarkan hari ini. Karena Tuhan itu sangat kaya, katakan amin Bapak Ibu. Sangat luas, nggak terselami pikirannya. Hari ini kita strukturkan satu pola supaya Bapak Ibu tahu. Dasarnya adalah kasih Bapa, katakan amin. Saat ini banyak orang tidak memiliki kasih. Supaya genap firman Tuhan Bapak Ibu. Di hari-hari terakhir, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, kasih yang sempurna sudah diberikan Bapa, katakan amin. Bapak Ibu sudah punya kasih itu. Nggak perlu kasih orang lain. Nggak perlu demonstrasi kasih, oh diperhatikan suami, diperhatikan istri, oh dihormati anak-anak. Nggak perlu, katakan amin. Kasih Bapa yang ada dalam hidup Bapak Ibu akan mengerjakan. Kasih yang sempurna itu akan mengerjakan kehendak Bapa supaya kasih Bapa kelihatan. Katakan amin Bapak Ibu. Kasih Bapa yang besar ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa, kasih Tuhan akan dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan, menjadi Kristus ganti kita, menjadi Kristus bagi kita. Haleluya, kasih Bapa adalah dasar di mana Kristus dianugerahkan. 1 Korintus 3 ayat 11 kita lihat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak Ibu, ini harus saya sering sampaikan. Panggilan kita sangat serius, katakan amin. Sangat serius. Hutangmu pasti lunas. Penyakitmu pasti sembuh. Tinggal percaya. Percaya, terima. Sesederhana itu. Tapi kerajaannya dibangun. Hubungan dengan orang tua pasti pulih. Setiap orang yang terima Yesus, dia menjadi terang. Genap firman-Nya, seisi rumahnya diselamatkan. Pasti, itu pasti. Tinggal dalam posisi itu. Nah, yang Bapak Ibu saudara-saudari bangun adalah kerajaannya. 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, terjemahannya Bapak Ibu, dasar keselamatan lain. Dasar yang ditempatkan Tuhan bagi setiap orang percaya adalah kasih. Setelah kasih, keselamatan. Tidak ada orang bisa taruh keselamatan kecuali Yesus. Tidak ada. Final. Tetelestai. Selamat. Shalom. Begitu dia di atas kayu salib. Maka di live ditulis kadang-kadang, bagaimana dengan perbuatan baik buruk Bu? Saya mengucap syukur untuk live ini Bapak Ibu. Beberapa di antaranya adalah orang yang belum percaya Bapak Ibu. Enak saja. Kalau ibu besok mati masuk surga enggak? Iya Pak, saya masuk surga. Ada yang bertanya demikian? Ada.
Bu, saya mau tanya, jawab dengan jujur. Ibu kalau besok mati masuk surga enggak? Iya Pak, amin, masuk surga saya karena Yesus Kristus Tuhan saya. Karena iman saya kepada Yesus Tuhan. Dijawab lagi, bagaimana dengan perbuatan baik dan buruk? Oh, semua sudah yang buruk ditanggungkan kepada Yesus. Dia dengar kabar baik dan langsung hilang. Tapi rohnya sudah menerima. Terpujilah Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang bisa menaruh keselamatan, menganugerahkan keselamatan, terpujilah Tuhan Yesus, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena kasih-Nya yang besar. Haleluya. Itulah Kolose 1 ayat 13. Nah kalau kita lihat lagi bangunan lainnya. Setelah dasarnya Bapak Ibu, bangunan tadi yang segitiga itu, ya ada dasarnya kasih Kristus. Kasih Bapa, penebusan Kristus. Genap itu Bapak Ibu. Nah kemudian, bisa muncul nih kan gambar tadi. Nah setelah itu Bapak Ibu miliki, Tuhan katakan di Kisah Rasul 1 ayat 4, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi. Jadi satu itu Bapak Ibu, Bapa, Putra, Roh Kudus itu jadi satu. Katakan amin. Saya salah enggak nyebut Roh Kudus? Enggak salah. Roh Kudus ya Bapa sendiri, ya Yesus sendiri. Salah enggak saya nyebut Bapa sorgawi? Enggak salah. Dia satu Bapak Ibu. Kasih Bapa, penebusan Kristus diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kenapa begitu Bapak Ibu saya berkata, Tuhan Yesus engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya, atur hidup saya enggak sampai mikir, enggak bisa lagi otak saya mikir Tuhan, kau Tuhan saya. Roh Kudus langsung satu paket diberikan. Katakan amin Bapak. Begitu orang percaya, Roh Kudus directly langsung diberikan, dianugerahkan. Jadi satu Bapak Ibu. Karena itu sejak Bapak Ibu dan saya menerima Yesus, mohon maaf, bukan sejak lahir beragama. Menerima Yesus, Yesus lahir di hati kita. Satuan ini ada. Karya penebusannya, kasih Bapa, rohnya ada pada kita. Langsung Bapak Ibu. Karena dia pribadi. Begitu berkata Tuhan, engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Pimpin sekarang seluruh hidup saya. Pribadi Tuhan ini ada di dalam kita. Yang dwelling in us, yang bertahta di hati kita, rohnya, katakan amin. Tuhan Yesus bertahta di sebelah kanan Bapa. Bapa adalah gambaran kasih yang sempurna itu. Yang telah menyelesaikan semuanya, makanya dia diutamakan, maka dia disebut Raja, nama di atas segala nama. Duduk di sebelah kanan Bapa. Kenapa bukan Bapa yang duduk di sebelah kanan? Bukan Kristus, karena dia kan harusnya Bapa, habis itu anak. Enggak, karena Yesus sendiri adalah Bapa sendiri. Bapa adalah gambaran kasihnya. Kristus menyelesaikan segala kerinduan Bapa untuk tidak ada satupun manusia yang binasa Bapak. Setelah kita tahu bahwa kita ini milik Yesus, katakan amin. Dipenuhi Roh Kudus, katakan amin. Karena kasih Bapa yang besar, Bapak Ibu masuk di berikutnya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Begitu ada pening, aduh biasanya pening, kurang ini, kurang itu. Apa kata firman tentang pening dan kurang ini, kurang itu? Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurku kamu telah menjadi sembuh. Oh apa kata firman tentang kekurangan? Oh aku diberkati dalam segala kelimpahan. Apa kata firman Tuhan tentang kemiskinan? Oh Yesus jadi miskin supaya saya diperkaya oleh karena kemiskinannya. Apa kata firman tentang pemberontakan anak? Oh anak saya dipulihkan, diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Tidak ada yang tidak ada jawabannya, katakan amin Bapak Ibu. Dialah satu-satunya penjawab yang sempurna, yang tidak akan pernah tidak menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Itu Yesus yang saya kenal Bapak Ibu. Perjalanan saya Bapak Ibu dari tidak mengenal Tuhan Yesus sampai mengenal, sampai dia hidup di dalam kami. Di
Di dalam tubuh yang lemah, rapuh, hati yang rapuh ini, dia hidup memberikan kekuatan, kesehatan, perlunasan, kemuliaan. Saya percaya firman ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Pada waktu saya menyembah orang yang tidak saya kenal, dari satu tempat pemujaan ke tempat pemujaan lain. Setiap saya doa Bapak, selalu saya katakan hanya 3 hal. Saya sehat, saya lulus, saya takut sekali ketinggalan sekolah Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau saya sampai menikah harus dari Engkau. Itu di setiap tempat Bapak Ibu. Dimanapun saya doa dengan cara saya yang lama. Selalu 3 hal itu saya minta. Sehat, karena saya sakit-sakitan. Lulus, saya takut tidak lulus. Kami tidak punya banyak apapun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya yang susah kerja. Kalau sampai saya tidak lulus, itu akan melukai hati mereka. Saya takut sekali ketinggalan kelas. Dan yang ketiga, karena saya takut menikah. Kalau sampai menikah, harus dari Engkau. Itu SMP Bapak. Sejak SMP saya doa. SMA kelas 2, saya mimpi beliau yang di belakang itu. Belum pernah bertemu Bapak Ibu. Belum pernah ketemu suami saya. Bertemu beliau di mimpi kelas 2 SMA. Semester 5, Fakultas Kedokteran, saya mimpi. Tahun 88 saya bertemu. Tahun 95 saya mendengar suaranya. Dengan upacara yang dilakukan dengan cara saya yang lama. Dan dia tahu isi hati saya, dia juga tahu isi hati Bapak Ibu. Sehingga pada waktu saya dulu takut menikah karena saya tahu tidak ada cinta yang sempurna di muka bumi ini. Tapi Tuhan izinkan saya menikah. Sehingga dia berkata di hati saya, jangan pernah mencari cinta sejati di muka bumi ini. Datang kepadaku dan kau akan mendapatkannya. Pernah ke gereja? Belum. Pernah dengar firman Tuhan? Kagak. Tahu siapa Yesus? Enggak. Tapi dia sudah bicara. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia Raja di atas segala Raja. Itulah yang membuat saya hari-hari ini teriak-teriak memberitakan Injil Bapak Ibu. Sukacita kalau mendengar orang lain menerima keselamatan. Karena saya dulu pun di sana, di luar benteng tadi Bapak Ibu. Di mana si jahat bisa melakukan pencurian, pembunuhan dan pembinasaan. Tapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, setiap yang hilang dikembalikan, katakan amin. Setiap yang sakit sudah ditanggung penyakitnya, tidak hanya disembuhkan, ditanggung penyakit kita. Setiap yang lemah, dia telah memikul setiap kelemahan, termasuk kelemahan ekonomi, kelemahan otak, kelemahan pikiran. Maka setiap penyakit tubuh, jiwa dan roh, dia telah menyembuhkan. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Boleh kemuliaan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi renungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Tanpa Yesus saya tidak ada di sini Bapak Ibu. Tanpa Yesus saya masih dokter yang sakit-sakitan. Tanpa Yesus rumah tangga kami masih penuh amarah dan saling bertikai. Tanpa Yesus anak-anak saya tidak akan seperti sekarang. Haleluya, itu Yesus yang saya kenal. Matius 2 ayat 11, mohon maaf. Kita lihat Bapak Ibu. Matius 2 ayat 11, karena tadi kita bicara Yesus lahir di hati kita. Haleluya. Bicara tentang orang-orang Majus dari timur. Biarkan Yesus lahir kembali di hati Bapak Ibu. Yesus bukan agama. Maka pada waktu orang-orang di live itu berkata, ingat Nek, ada yang berkata begitu Bapak Ibu, ingat Nek. Yesus nggak bawa agama Kristen, yes keren Bapak. Yesus memang tidak bawa agama Kristen. Yesus bawa kerajaan Bapa ada di bumi dan di hati Bapak Ibu. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah. Sujud menyembah bayi yang penuh dengan Roh Kudus di pangkuan Maria. Karena dialah Tuhan yang dipersiapkan tubuhnya sampai matang supaya siap jadi korban di atas kayu salib.
Bapak Ibu tahu canggih sekali pertanyaan-pertanyaan orang di live. Yesus, masa Tuhan jadi kutuk? Keren Bapak. Dia Tuhan harus tinggal dalam tubuh manusia. Harus menjadi kutuk, ganti semua manusia. Karena mereka belum tahu Bapak Ibu. Hari ini biarlah Bapak Ibu semakin terbuka bahwa orang Majus dari timur. Bapak Ibu harus tahu tidak boleh di zaman dulu Bapak Ibu. Di zaman dahulu tidak boleh orang menyembah yang lain kecuali Tuhan. Ajaib Tuhan. Hari ini kita disingkapkan. Yesus disembah. Baru lahir Bapak Ibu. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Sujud menyembah. Orang Majus dari timur sujud menyembah. Karena dialah Tuhan, katakan amin. Yesus Tuhan Bapak Ibu yang telah memulihkan segala keadaan Bapak Ibu. Jangan mau lagi tinggal di luar tadi. Masuk ke dalam kerajaannya. Kepada penyakit aku sembuh. Kepada hutang lunas. Ekonomi pulih. Anakku pasti beruntung. Pemberontakan telah dihancurkan di tubuh Yesus. Anakku junior pulih. Rumah tanggaku pulih. Tidak ada yang bisa menahan seluruh berkat Tuhan menjadi bagian hidupku. Boleh sorak-sorai untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Tidak boleh ada yang ambil. Siapapun yang sudah masuk ke dalam benteng ini Bapak Ibu. Ya wajib, dia berhak mendapat proteksi. God, penjagaan dari Tuhan. Haleluya. Maka dikatakan di mana orang benar berkemah, dia sendiri memerintahkan malaikatnya untuk berkemah. Siapa yang menjadi warga di sini berhak menerima God, penjagaan dari apa yang Bapa miliki. Boleh sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak boleh ada yang menyentuh biji mata Tuhan. Tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di perjanjian lama Bapak Ibu, persembahan ini hanya boleh diterima oleh Tuhan. Ya tidak hanya sujud menyembah, tapi dia membawa korban, dia membawa persembahan yang hanya layak bagi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Begitu Yesus lahir di hati kita, katakan amin Bapak. Harus ada orang-orang Majus dari timur yang akan membawa ke dalam hidupmu, ke depan hidup saya, emas, kemenyan, dan mur. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus harus dibawa. Karena Tuhan dwelling in us, bertahta dalam hidup kita. Haleluya. Harus ada orang-orang yang dibawa, dipanggil oleh Tuhan untuk membawa ini. Begitu Yesus ditinggikan, bukan masalah ditinggikan. Bukan kebencian ditinggikan. Bukan kesalahan orang lain diungkit-ungkitkan. Haleluya. Selain Tuhan disembah Bapak, akan ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memberkati. Tidak hanya emas, gambaran kemuliaan Tuhan, tapi kemenyan menjadi penyembahan bagi Tuhan. Bersaksi yang dulu saya terlilit hutang, sekarang bebas hutang. Kemudian mur adalah pemurnian. Jadi kalau ada pemurnian dalam hidup kita, bersyukur Bapak Ibu. Karena itu satu paket, katakan amin. Pemurnian. Aduh, disalah mengerti, diomongin tetangga, pemurnian. Dijanjikan A, dikasih B, pemurnian. Haleluya. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita kembali ke gambar yang segitiga. Perenungan firman Tuhan Bapak Ibu. Kita masuk ke yang nomor 2. Hati penuh firman. Penuhi hati Bapak Ibu saya, saudara-saudari dengan firman. Penuhi. Setelah ini penuh. Seperti firman Tuhan katakan, kamu akan lebih bijak dari orang-orang tua. Kamu akan lebih berhikmat
dari orang-orang yang berpengalaman. Penuhi dengan firman. Simon adalah nelayan biasa, Bapak. Ya, orang yang sangat, karena di daerah pantai keras hidupnya, Bapak. Apa adanya, direct point. Keras orangnya. Jangan mati Tuhan, siapapun yang menyuruh akan kulawan. Dia putuskan telinga penjaga di Taman Getsemani. Tapi begitu dia penuh firman, Bapak, dia menjadi pribadi yang berbeda. Katakan bersama saya yang penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus, menjadi segambar, serupa dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan, Bapak Ibu. Iblis gak berani sama orang yang penuh dengan firman. Gak berani. Undur, Bapak Ibu. Undur. Bagaimana yang paling tinggi ini, Bapak Ibu, adalah setiap perkataan Bapak Ibu adalah perkataan firman. Mau bercanda, mau tidak bercanda, semua penuh dengan firman. Roma 10 ayat 8 sampai dengan 10. Haleluya. Kami bersyukur Bapak. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami berikan. Bicaralah perkataan-perkataan dan bangun Bapak Ibu. Bangun, membangun dengan tekun. Jangan undur, jangan menyerah. Pokoknya setiap hari Tuhan Yesus terima kasih. Masa depan anak-anakku ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keluarga besarku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, cucu, anak, mantuku tidak ada roh celaka, tidak ada mara bahaya, tidak ada yang najis, tidak ada yang cemar menyentuh putra-putriku. Itu diucapkan terus Bapak Ibu karena membangun. Katakan membangun Bapak Ibu, membangun. Pembangunan yang Bapak Ibu kerjakan. Begitu Tuhan taruh di lidah kita Bapak Ibu, anak-anakku masa depannya penuh harapan. Tuhan katakan setiap firman yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ucapkan terus Bapak Ibu, ucapkan. Nah ayat yang terakhir dari kotak itu yang di Roma 8. Kita lanjut lagi ayat 9. Ayat 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dibuat utuh, dibuat sempurna. Bapak. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Baru Amsal 18 ayat 21. Bapak. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Makan buah dari yang diucapkan. Pasti. Percaya Tuhan masa depanku ajaib. Percaya pelayanan ini Tuhan akan membagikan kabar baik pada setiap orang. Terus menerus diperkatakan Bapak Ibu. Nah kembali dulu ke gambar yang tadi Bapak Ibu. Beginilah Bapak Ibu. Taruh ini di dalam hati Bapak Ibu. Saya sangat dikasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna. Saya sudah sangat dikasih. Masa lalu saya, siapapun yang melukai saya katakan. Saya mengampuni mereka. Saya melupakan masa lalu saya tidak mau ingat-ingat lagi. Setiap kebencian saya kepada si A, si B, si C, saya katakan di-remove, lenyap dalam nama Yesus. Nah inilah yang kita bangun Bapak Ibu. Bangun terus setiap hari sampai kita pulang ke rumah Bapak di sorga. Amin Bapak Ibu. Dan percaya pada waktu ini Bapak Ibu bangun seperti tadi. Ada orang yang membawa emas, kemenyan, mur dalam hidup kita. Itu membawa pengurapan demi pengurapan dalam hidup kita. Nah, ada 2 ayat terakhir Bapak Ibu. Haleluya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beriman kepada Tuhan Yesus telah dikuduskan. Jadi kalau ada pikiran najis cemar tolak karena Bapak Ibu kudus. Begitu keinginan-keinginan yang najis cemar Bapak Ibu tolak karena Bapak Ibu dan saya adalah orang kudusnya Tuhan. Tolak, hanya tolak. Haleluya. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tapi kok muncul ya pikiran
najis atau perasaan najis, itu dusta iblis, itu bukan kebenaran Bapak Ibu, bukan kebenaran Bapak kepada kita semua Bapak Ibu. Itu dusta, katakan dusta. Tapi kan saya masih mikir itu dusta, tolak saja, dia enggak berkuasa. Tolak Bapak Ibu, tolak enggak. Tapi saya masih cemas, tolak. Maka 1 Petrus 1 ayat 15 Bapak Ibu coba lihat. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu kudus, katakan amin. Kita semua kudus. Jadi kalau ada kelebat begitu, tolak Bapak Ibu, jangan mau. Setelah tolak, tutup semua. Tapi ini said, pintu, bacaan, nanti lihat di kamar kalau ada masih bunyi-bunyinya tidak jelas, yang jahat bakar, robek, buang, itu maksudnya. Masih ada bergantung, oh nasib saya akan begini karena katanya begini, robek, buang. Haleluya. Apapun Bapak Ibu yang di luar firman, jangan izinkan orang lain mendesain kehidupan Bapak Ibu, karena kehidupan Bapak Ibu di dalam Yesus Tuhan sempurna, katakan amin. Hati-hati nanti jangan lewat kanan atau kiri, lebih baik ke utara, karena di selatan buang, katakan buang. Buang semua yang tidak berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu saya, saudara-saudari telah kudus. Telah. Kita lihat lagi yang terakhir, Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu dan saya sempurna. Karena itu dia katakan suamimu sempurna, anak kita sempurna. Tapi kok aneh, enggak, saya lihat dengan mata roh bahwa anak-anak saya sempurna. Kenapa bisa sempurna? Karena di dalam Kristus Yesus dasarnya sudah ditempatkan Bapak Ibu. Semua yang jahat sudah dijadikan kebaikan. Semua yang buruk telah disempurnakan di dalam karya salib Kristus. Sebentar lagi kita terima tubuh dan darahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus terus ingat bahwa Bapak Ibu sudah menjadi warga kerajaan. Berhak menerima seluruh janjinya yang dipastikan harus diterima oleh Roh Kudus. Kami bersyukur Bapak, kami berterima kasih. Sebelum kita terima tubuh dan darah, kita akan doa Bapak.